Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, kelas A semester 3, mata kuliah Etika Bisnis Islam. Saya di sini akan menjelaskan strategi bisnis pada masa COVID-19 atau COVID-19. Para pembisnis itu sangat memerlukan modal yang sangat banyak dan mendapatkan kualitas yang bagus atau yang baik. Nah, di sini ada 6 strategis bisnis untuk bisa bertahan di tengah pandemi COVID. Yang pertama, terbuka dan jujur dengan pelanggan. Mereka harus jujur dengan pelanggan untuk menghadapi situasi yang serba tidak pasti, baik itu wira swasta, pemilik bisnis, orang tua, dan tinggal di rumah atau kerja dengan penuh waktu. Dan yang kedua, kerja di rumah atau menerapkan tindakan pencegahan di tempat kerja. Semisal kita membuka lapangan pekerjaan di rumah atau menggunakan via online seperti all shop online atau makanan yang bisa makanan yang kita bisa buat untuk dijual secara online atau memesan dengan situs aplikasi atau ojek online untuk mengambil makanan. Kalau barang biasanya menggunakan aplikasi untuk memperjualbelikannya. Dan jika terbiasa pergi ke toko, kantor, atau restoran setiap hari, maka ini terasa aneh pada awalnya. Tetapi pada masa COVID ini kita tidak boleh keluar tanpa seperlu-perlunya kita. Dan kita harus menerapkan prosedur kesehatan kalau kita masih di pekerjaan, di tempat kerja. Misalnya harus menjaga diri, membersihkan tangan, membersihkan semua, memakai masker, harus mengikuti protokol kesehatan. Dan yang ketiga, memperbarui Google My Business Anda. Pada COVID ini memungkinkan dapat melakukan perubahan informasi pada bisnis seperti jam kerja bisnis, menambahkan layanan yang memberitahu mereka tentang potensi kelambatan pelayanan. Yang keempat, fokuskan perjualan secara online. Menjual secara online tidak sulit, tetapi kita harus bisa menjualnya dengan baik dan jujur. Memanfaatkan layanan pos atau menggunakan mengantarkan barangnya dengan menggunakan paket atau JNE dan JNT, bisa juga dengan pos atau kurir untuk mengirimkan barangnya. Dapat menggunakan jasa pengiriman barang melalui ojek, terus menerapkan pengiriman di depan pintu rumah. Yakni sistem kirim barang tanpa interaksi langsung dengan driver sehingga lebih aman dari COVID. Jadi kita harus waspada walaupun kita membuka lapangan di rumah atau membuka penjualan secara bisnis. Tetap konsisten posting di media sosial. Jika kita membuka lapangan di rumah terus menggunakan situs online
Nah, kita harus konsisten. Misalnya kita ini menjual barang jilbab. Nah, di postingannya itu jilbabnya itu bagus, tetapi pas dalam pengiriman jilbabnya itu tidak bagus. Itu tidak boleh. Itu sangat tidak baik dan membuat konsumen menyesal, dan kita tidak mendapatkan dan kita mengeluarkan modal dan kita tidak mendapatkan untung yang sangat banyak atau yang sangat baik. Terus, nah, mempostingnya itu bisa di aplikasi lain seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, terus aplikasi Shopee juga bisa, dan sebagainya. Dan kita harus ramah dengan pembeli dan kita harus memberikan barang itu dengan kualitas yang baik dan harus baik dan membungkusnya dengan baik juga, supaya mereka berlangganan buat kita untuk membelinya dan membeli lagi. Dan jangan berhenti memposting apa yang kita jual, dan menggunakan profil bisnis Anda untuk menunjukkan solidaritas dan tetap berkomunikasi dengan pelanggan kita, dan akan memilih hubungan yang sangat kuat dengan mereka ketika semuanya kembali normal. Dan kita masa pandemi ini, semisal masih sudah tidak ada COVID, kita juga bisa menjualnya secara online dan bisa mengeluarkan bisnis yang baru lagi, atau gimana, atau kita membuka lapangan lebih luas lagi. Dan yang keenam, komunikasi dengan pemasok. Tergantung dengan jenis bisnis yang kita jual persediaan barang yang Anda butuhkan dalam proses produksi. Nah, itu persediaannya ada masalah atau tidak. Semisal kalau barangnya itu tidak baik, jangan dijual agar konsumen tidak menyesal saat membelinya. Terus, berkomunikasi ulang dengan pemasok Anda. Beberapa kesempatan mungkin yang bertinjau ulang untuk menyelesaikan dan kondisi saat ini. Salah satu cara terbaik agar Anda dapat menghasilkan lebih banyak penjual adalah dengan memaksimalkan penjualan secara online. Selain itu, pastikan Anda dapat menyediakan metode pembayaran yang sesuai dengan frekuensi pelanggan. Menerima pembayaran sesuai dengan frekuensi pelanggan dapat meningkatkan penjualan bagi bisnis. Dengan Candid, Anda dapat menerima pembayaran melalui berbagai metode, melalui dari e-wallet, virtual transfer bank, kartu kredit, hingga cicilan tanpa kartu kredit. Dan komunikasi itu sangat penting untuk menjual bisnis secara online. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.